Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhuriyati wa libaitih. Thumma ila hadratil mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasan al-Makki wa jama' syekh Ma'dar Abdullah Syantari syekhina babad wa usulihim wa furahim wa libaitihim anna Allah ya'li darajati fil jannah jalla qabrahum nuran wa lu'lan wa sa'atan wa diya'an sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustami'in yang saya hormati, melanjutkan pengajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'a Ibnu Abi Dunya, diceritakan saking Imam Ibnu Abi Dunya, anin Nabi, diceritakan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna saat temen kanjeng Nabi ku qala ngendika sapa kanjeng Nabi. Waqad asabahu lan hale teman-teman ngenani ing kanjeng Nabi apa ju'un, rasa lapar yauman ing dalem siji dina. Fa'amida mangka neja sapa kanjeng Nabi ila hajarin maring watu, fa wada'ahu mangka meletakkan sapa kanjeng Nabi ing hajar ala batnihi ing atase wetenge kanjeng Nabi asyarifi kang mulya. Ala eling-eling rubba nafsin pirang-pirang utai awak na'imatin kang enak-enakan fid dunya ing dalam dunya iku ja'iyatun kang lapar ariyatun tur kang uda yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Ala eling-eling rubba mukrimin pirang-pirang utai wong kang mulya li nafsihi maring awak dheweke mukrim wa huwa hale utai mukrim laha maring nafsihi iku muhinun kang hina. Ala eling-eling rubba pirang-pirang rubba muhinin pirang-pirang utai wong kang hina li nafsihi maring dheweke muhin wa huwa hale utai muhin laha maring nafsihi iku mukrimun wong kang den mulyaaken. Kemarin kita menjelaskan jangan sampai harta itu menjadi tolak ukur cinta. Lah, jangan sampai kita menjadikan standar harta sebagai kadar kecintaan kita kepada istri. Temen beli sih ning kita pakat demennya kudu diturut ya. Dan Nabi Muhammad seorang yang memberi kita teladan. Itu beliau pernah mengatakan ketika beliau terkena rasa lapar. Kemudian Nabi Muhammad itu meletakkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar tersebut. Maksudnya apa? Kita jangan terlalu gemerlap dengan dunia, jangan terlalu menikmati dunia, karena kadangkala kenikmatan di dunia ini akan menjadikan kita sengsara di akhirat nanti. Nabi mengatakan ala rubba nafsin na'imatin fid dunya ja'iyatun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ingatlah betapa banyak orang-orang yang di dunia ini merasakan kenikmatan yang sangat mewah, merasakan kenikmatan yang sangat nikmat, yang sangat enak sekali, tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan lapar. Di dunia dia menggunakan pakaian mewah, pakaian mahal, tetapi di akhirat dia telanjang. Ada orang banyak yang selalu memuliakan dirinya di dunia, tetapi nanti di akhirat dia akan menjadi orang hina. Ada orang yang di dunianya berpura-pura hina, di dunianya dipandang sebagai orang hina, tetapi di pandangan Allah dia adalah orang yang mulia. Wa min husni ishratil mar'ah, lan iku saking bagusnya bergaul wong wadon lizauji maring suami. Sekarang kita menjelaskan di antara cara bergaul terbaik seorang istri kepada suami itu antakuna utayen ta'ana sapa mar'ah iku baratan kang berbakti bi zaujiha kelawan suamine mar'ah. Taqaddimu hale mendahulukan sapa mar'ah haqqahu ing haqqe zauj ala haqqiha ing atase haqqe mar'ah wa haqqa qarabatiha lan haqqe kerabate mar'ah. Wa inna min ajmali anwa'il birri lan sak temene iku saking luwih bagus-baguse macam-macamnya berbakti bihi kelawan zauj iku ihsanaha ana opo gawe bagusnya mar'ah ila ummihi maring emboke zauj wa taslimaha lan masrahakane mar'ah riyasatal manzili ing kepemimpinan umah
i'tirafan karena mengakui bijamiliha kelawan keindahan manzil, wa syukron lan berterima kasih laha maring ummihi, idh kathiron karena akeh banget, idh kathiron ma karena akeh banget, takunu ana sopo ummihi, hiya ya ummihi iku as-sababu sebab fizawaji ibniha in dalam menikahan anake ummihi minha maring mar'ah, wahya utai ummihi iku allati wong in taqatha kang milih sapa ummihi ing mar'ah zaujatan ing dadi istri lahu karena lahu maring ibnuhu. Di antara cara bergaul yang terbaik seorang perempuan kepada si suaminya adalah seorang istri harus sangat-sangat berbakti kepada si suaminya. Segala kebutuhan suaminya dia bantu, segala keinginan suaminya dia patuhi, dia turuti, segala kebutuhan suaminya dia siapkan. Apakah ana wong lanange pengen ngopi ya digayakan kopine. Apakah ana wong lanange pengen mangan ya dimetaken mangane. Terus juga di antara kebaktian seorang istri kepada suaminya adalah dia mendahulukan hak-hak si suami daripada kebutuhan-kebutuhan istri. Dia mendahulukan kebutuhan suami daripada kebutuhan dirinya, daripada kebutuhan keluarganya, daripada kebutuhan keluarganya. Dan di antara berbakti yang paling disukai oleh suami adalah dia nurut ning emboke suami tersebut, nurut ning ibu mertuane. Dengan cara apa? Dia ikut berbakti kepada ibunya suami tersebut atau kepada ibu mertuanya. Dan juga mengakui dan berterima kasih atas kepemimpinan si ibu mertua, ibunya suami di dalam hal mengatur rumah. Karena apa? Biasanya ketika seorang istri itu berterima kasih atas bantuan ibu mertua atau ibunya suami, maka selain ibu mertua yang senang, suami juga senang. Karena apa? Ibunya sendiri dihormati dan diakui, dan kita berterima kasih kepada ibunya tersebut. Lah kenapa sih kita harus berterima kasih? Karena memang kebanyakan seorang ibulah yang menjadi faktor kita, si perempuan tersebut menikah dengan si suami tersebut. Wa idza nashiba lan ing dalam nalikane berkobar apa al khilafu konflik bainal ummi ing dalam antarane ibu wa zaujati lan ing dalam antarane istri, fa imma sabru maka anakalane sabar ala hayatin ing atase urip mariratin kang pahit, wa harbin lan perang daimatin kang langgeng, wa imal masiru lan anakalane balik ila ahadi amroini maring salah sijine perkara loro, ahlahuma utawi ujung-ujunge amroin iku murun pahit, rupane hallo uqdatin nikahi terlepase tali pernikahan, au uqukil ummi atawa durhaka maring ibu, ala eling-eling falyattaqi mangka becik wedia sapa sira Allah ing Gusti Allah, sapa annisa wong wadon wa rijal lan wong lanang wal azwaj lan pira-pira suami wal ummahat lan pira-pira ibu, wal ya'ishu lan becik uripa sapa sira kabeh mutawadina saling demen karone, mutarahimina tur kang saling menyayang karone. Namun di dalam rumah tangga itu pasti ada konflik, pasti ada khilaf, pasti ada perbedaan antara seorang ibu dan seorang istri. Ibu menghendaki A, istri menghendaki B. Maka kita harus bersabar dari dua ujian ini, karena memang ujian ini sangat pahit. Kita mau membela ibu, istri nanti marah, istri nanti cemberut. Kita mau membela istri, nanti ibu marah juga. Maka kita harus bersabar, karena kalau tidak bersabar ujung-ujungnya nanti dua pilihan ini yang mana sangat pahit sekali. Kalau kita lebih mendahulukan ibu, maka resikonya adalah kita akan cerai, kita akan terlepas tali pernikahan. Tapi kalau kita lebih mendahulukan orang tua, lebih mendahulukan ibu, maka lebih mendahulukan istri, maka ada kepahitan yang lebih mendalam, yaitu kita dianggap distempel orang yang durhaka terhadap orang tua. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah, dan semoga kita
satu sama lain, istri dan suami, hendaknya hidup saling mencintai dan saling menyayangi. Wa minal birri lan iku saking berbakti bizauji kelawan suami, syukruhu utawi berterima kasih zauj ala infaqihi ing atase infaqe zauj alaiha ing atase zaujah. Fa inna hadza mangka satemene ikilah syukruhu iku yashrahu jembarakan opo hadza sadrahu ing dadae zauj wa yuthliju lan ngademaken opo hadza fuadahu ing atine zauj. Di antara berbakti seorang istri kepada suaminya adalah si seorang istri selalu berterima kasih atas apa yang suaminya berikan. Entah itu sedikit ataupun banyak, selalu berterima kasih. Selalu mengucapkan matur kesuwun Kang, matur kesuwun Mas. Karena itu bagi seorang suami, ucapan terima kasih dari ras terkuat ini akan menimbulkan hatinya bahagia. Wong wadon bakal ngalem suaminya ku, ya tentu suaminya seneng, gawe adem nyes, tapi bakal merengut be. Akhirnya apa? Yang terjadi seorang suami males-malesan gone luru nafkah. Wa min hulan iku sangat saking birru bizauj aidon halam alih ihsanuha utawi bagusakane mar'ah tarbiyata auladihi ing didik anake zauj fi sabrin ing dalam sabar wa tahammulin lan nerima atau menahan tusmi'ahum aweh ngrungu sapa zauj ing aulad al kalama ing ucapan at-thayyibah kang bagus wa tad'u lan dongaken sapa zaujah lahum maring aulad wala tad'u lan aja dongaaken ke melaratan sapa zaujah alaihim ing atase aulad. Dan di antara berbaktinya seorang istri terhadap suaminya adalah seorang istri mampu mendidik anak-anaknya untuk bersikap sabar, untuk mempunyai sifat tahan mental. Dididik nang baka sing sabar, terus ketika dia gagal harus mensupport, memberikan semangat. Ketika dia gagal, ya supaya anak itu jangan putus asa, harus dididik seperti itu. Jadi panglo, ora oli ranking, ora dipejajan. Terus juga memperdengarkanlah kepada anak-anaknya pembicaraan yang baik. Karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, sekolah pertama bagi seorang anak. Maka anak itu akan tumbuh sesuai dengan bimbingan ibu di awal-awal dia belajar itu. Orang itu akan selalu berbicara kebaikan ketika memang dari kecil sering diperdengarkan kebaikan. Dan jangan lupa sering mendoakan kebaikan kepada anak, memanggil anak dengan panggilan yang baik. Jangan mendoakan anak dengan doa-doa yang jelek. Aja malah nyupatani. Vlog ini aja. Itu ucapan seorang ibu itu adalah senjata yang paling ampuh. Ketika kita mendoakan kebaikan, maka memang benar-benar gampang mujarab ya. Maka dikatakan dongane wong tua wadon iku lebih sakti daripada dongane wali. Maka peran ibu itu bukan hanya sekedar memberi makan, tetapi membentuk iman dan akhlak supaya anak tersebut tumbuh dengan iman yang kuat, dengan akhlak yang baik. Faqad jaa mangka teman-teman teka fil hadits dalam hadis asy-syarif kang mulia apa annahyu larangan anid du'a saking donga, saking mendoakan, saking memanggil ala nafsin ing atase melarat ing atase awak dewek wal waladilan anak wal malilan harta. Maka telah datang hadis dari baginda Nabi Muhammad larangan mendoakan kejelekan untuk diri kita sendiri, untuk anak kita ataupun untuk harta kita. Rawa meriwayatkan sapa Abu Dawud an Jabirin saking Jabir radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halemar sapa Allah. Anhu maring Jabir an Sayyidina Rasulillah saking pimpinan kita rupane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah sallallahu muga-muga rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi atase Kanjeng Nabi wasallam lan keselamatan apa qauluhu ucapannya Kanjeng Nabi al-karim muka mulia la tad'u aja donga akan sapa sira kabeh
ala anfusikum melarat ing atase awak dhewe ke sira kabeh wala tad'u lan aja dongaaken sapa sira kabeh ala auladikum melarat ing atase awak sira kabeh wala tad'u lan aja dongaaken sapa sira kabeh ala khadamikum melarat ing atase pelayane sira kabeh wala tad'u lan aja dongaaken sapa sira kabeh ala amwalikum ing atase hartane sira kabeh la tuwafiqu aja nyocogi sapa sira kabeh minallahi saking Allah saatan ing dalam sak zaman yasalu halat jaluk sapa man sapa ahad fiha ing dalam saah ataan ing peparing fayastajibu mangka nyembadani sapa Allah lakum maring sira kabeh. Ada hadis dari baginda Nabi atas larangan kita mendoakan keburukan kepada diri kita sendiri. Kita ki goblok temen sia, kita ki tolol temen sia. Itu jangan mengolok-olok diri kita sendiri. Tidak boleh. Maka nanti yang terjadi kepada diri kita ya sesuai ucapan kita. La wala tad'u ala auladikum, lan aja jangan mendoakan keburukan kepada anak kita sendiri. Nanti anak kita akan tumbuh atas doa-doa kita. Wala tad'u lan aja, ini doa itu entah doa mendoakan atau memanggil. Wala tad'u ala khadamikum, dan janganlah mendoakan kalian atas keburukan kepada pelayan-pelayan kalian, atas asisten rumah tangga kalian, dan juga jangan mendoakan keburukan atas harta-harta kalian. Karena apa? Kadangkala Allah itu, ini maha kuasanya Allah ya, Allah itu mengijabah suatu doa kapanpun. Jadi ketika Allah sedang mood gampang ngijabai, ya iku sing dikhawatirkan. Kita lagi donga jaluk keblesakan, lagi donga meminta keburukan untuk orang lain. Kali gane Gusti Allah lagi duwe mood ngijabah, ya watir terjadi pisan. Lah maka iya dijawab. Jadi jangan berani-berani kita mendoakan keburukan baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Wa 'alaiha lan wajib ing atase zaujah an turabbihim utawi yen ta mendidik sapa zaujah ing aulad ala zuhdi ing atase zuhud wat taqasyufi lan sederhana wat tajammuli lan berhias wa tuthaqifahum lan didik sapa zaujah ing aulad wa tu'allimahum lan belajari sapa zaujah ing aulad al imana ing iman wa taharata lan bersuci wal akhlaq lan akhlak al fadilata kang mulya. Tuhabbibuhum hale demenaken sapa zaujah ilaihim maring aulad al khaira ing kebagusan wa tubaghidu lan bendoaken sapa zaujah ilaihim maring aulad asyarra ing kejelekan wa takunu lan ana sapa zaujah lahum maring aulad iku dhillan kang dadi ayub-ayub minar rahmati saking rahmat dhalilan kelawan ayub-ayub temenan fajazauha maka utawi balasane zaujah indallahi ing dalem sandinge Allah idza fa'alat in dalam nalikan yang lakoni sapa zaujah dzalika ing mengkonon turabbihim ila akhirih iku hasanun kebagusan jamilun kang indah wa thawabuha utai pahalane zaujah iku kabirun kang banget gedene mengkonon anturabbihim ala zuhdi ila akhirih. Wajib bagi seorang istri untuk mendidik anak-anaknya mempunyai karakter zuhud, mempunyai sifat-sifat zuhud, mempunyai sifat-sifat sederhana, bisa memperbaiki diri dan mengajari mereka tentang iman, tentang thaharah. Karena apa? Karena sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang utama yang hendaknya harus dimiliki oleh seorang anak untuk keselamatan kita nanti di akhirat nanti. Ya pokoknya seorang istri harus menjadi madrasah ula itu, madrasah pertama itu, sekolah pertama itu, guru pertama itu. Dan juga jangan lupa seorang istri harus membuat anak tersebut mencintai kebaikan. Karena nanti anak itu akan tumbuh suka melakukan kebaikan kalau dididik dari kecil, kalau dibiasakan untuk mencintai kebaikan. Dan juga membuat anak tersebut benci dengan kejelekan. Ketika hal-hal maksiat dilarang, ditahan, dan juga seorang ibu harus menjadi naungan kasih sayang. Karena apa?
Karena balasan seorang istri tersebut ketika melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, mendidik zuhud, mendidik kesederhanaan, mendidik cara dia memperindah, cara dia merawat diri, dia mengajarkan iman dan lain-lain, itu ketika seorang istri melakukannya, maka itu adalah sebuah kebaikan yang sangat indah dan pahalanya adalah sangat besar sekali. Ini thawabuha kabirun. Kabirun itu mengikuti wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun itu faedahnya lil mubalagh. Gede pisan. Gede pog bakal jare wong kanak-kanan ya mah. Gede jat. Gede buang. Qala berkata sapa Allah Gusti Allah taala halamar sapa Allah wattaqulan wadiya sapa sira kabeh yauman ing dalam siji dina turja'una hale kanden baleaken sapa sira kabeh fi ing dalam yaum ilallahi maring Gusti Allah tsumma tuwaffanu lidin sedaaken sapa kullu nafsin saben-saben jiwa ma ing barang kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin wa hum hale utai kullu nafsin iku la yudlamuna ora den dolimi sapa kullu nafsin. Sadaqah maha benar sapa Allah Gusti Allah al-azim kang mulya jalla hale maha agung wa alalan maha luhur wa taqaddasalan maha suci sapa Allah wa tabarakalan maha berkah sapa Allah. Wa min husni ishratil mar'ati lan iku saking bagusnya bergaul le wong wadon lizauji maring suami Allah tashku ing yenta ora mengeluh sapa zaujaha ing suamine zauja au tadzkura atawa nuturaken sapa zauja ma ing barang tata'allamu kang nerima lara sapa zauja minhu saking zauj au tata'adza atawa nerima lara sapa zauja bihi sebab zauj fil majalisi ing dalam pira-pira majelis bainan nisa ing dalam pira-pira wong wadon. Di antara pergaulan yang baik seorang istri terhadap suaminya, seorang istri tersebut tidak membuka aib suami di majelis-majelisnya dia, di tempat perkumpulannya istri tersebut. Karena apa? Ketika seorang istri membuka aib bersama teman-temannya, lagi apa sih? Lagi ngerumpi atau lagi arisan, ngobrol laki kita mungkin. Nanti yang akan terjadi itu menurunkan wibawa suami. Terus mengundang campur tangan orang lain. Sing mohone sebenarnya ini bisa diatasi, bisa diselesaikan oleh suami istri karena cerita-cerita akhirnya wong sejen ikut campur tangan, akhirnya number one. Terus juga yang ada itu tidak menyelesaikan masalah, membuka aib di majelis-majelis yang lain itu adalah malah memperbesar masalah. Qala berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saat temene insun iku la ubghidu nyekti sengit sapa insun almar'ata ing wong wadon takhruju hale kang metu sapa imro'ah sapa mar'ah min baitiha saking umay mar'ah takhruju metu sapa mar'ah min baitiha saking umay mar'ah tajurru hale narik sapa imro'ah dzailaha ing pucuk dodote imro'ah tashku hale wadul sapa mar'ah zaujaha ing suamine mar'ah. Nabi itu pernah berkata, saya adalah orang yang paling membenci perempuan yang ketika dia keluar tajurru dzailaha. Ini maksudnya menarik ininya itu diterjemah mengungkit masalah, mengungkit kekurangan si seorang suami. Kekurangan suami diungkit terus dan selalu mengeluhkan keluh kesah suami. Laki kita pengen makanan, itu Nabi tidak suka. Wa mimmalan iku saking barang yusaidu kang nolongi apa ma'ala husnil ishrati ing atase bagusé bergaul. Antuti'ahu utawi yenta taat nurut sapa zauja ing zauj fi kulli ma ing dalam saben-saben barang. Ya'muru kang perintah sapa zauj bihi kelawan malam yakun ing dalam selagina ora ana apa ma iku maksiat lillahi maring Allah ta'ala halamar supallah idla ta'ata karena ora ana ketaatan iku maujud li makhlukin maring makhluk fi ma'siyatil khaliqi ing dalam maksiat maring Allah innamat ta'atu aing pesene utawi taat iku fil ma'rufi ing dalam kebagusan di antara
hal-hal yang membantu perempuan tersebut bergaul secara baik adalah perempuan selalu patuh atas apa yang selalu suami perintahkan kepada perempuan tersebut, selagi perintah dari suami tersebut bukan kemaksiatan kepada Allah. Karena tidak ada sejarahnya taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Tuhannya. Maka rumah tangga bukan hanya medan pembuktian siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi keluarga tersebut adalah taman pengorbanan siapa yang paling sabar, siapa yang paling kuat menerima. Dan kemewahan tidak menjamin kebahagiaan, dan kesederhanaan tidak menghalangi kebahagiaan tersebut. Jika suami sabar dalam tanggung jawabnya, istri setia dalam baktinya, ibu dihormati, maka yang ada rumah tangga ini akan kokoh, rumah tangga ini akan sakinah, rumah tangga ini akan bahagia. Dan semoga Allah selalu menjaga rumah tangga kita ini dari campur tangan orang-orang lain yang ingin menghancurkan rumah tangga kita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.